Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafial Hakim. Nama saya Lili Kurniawan. Nama saya Joko Heristiawan. Di sini kami akan mempresentasikan dan membahas modul 11, yaitu analisis pertumbuhan cash flow. Next. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi arus kas bersih perusahaan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya. Laporan arus kas sangat penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan termasuk investor, kreditor, dan manajemen. Ini membantu mereka memahami sumber-sumber dan penggunaan kas perusahaan, serta keberlanjutan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Next. Klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Judul ini termasuk semua kas yang tidak didefinisikan sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan. Yang dilaporkan dalam klasifikasi ini adalah arus kas masuk maupun arus kas keluar yang berkaitan dengan laba bersih. Yang kedua itu aktivitas investasi. Klasifikasi ini termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar yang berkaitan dengan pelepasan atau perolehan fasilitas operasi atau properti pabrik dan peralatan, penjualan dan pembelian investasi, serta kegiatan non-operasi atau investasi lainnya. Yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Klasifikasi ini termasuk arus kas masuk maupun arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan atau peminjaman atau penerbitan saham yang digunakan untuk memperoleh kas guna menjalankan usaha. Arus kas keluar terjadi hanya ketika kas dibayarkan kepada pemilik dan kreditor untuk investasi mereka sebelumnya. Lalu yang keempat itu pengaruh perubahan kurs tukar. Klasifikasi ini hanya diterapkan untuk perusahaan yang beroperasi di luar negeri atau melakukan transaksi dalam mata uang asing dan melaporkan pengaruh perubahan kurs tukar atas saldo kas yang dimiliki dalam mata uang asing. Perubahan ini mempengaruhi jumlah kas yang dilaporkan dalam neraca. Lalu yang kelima itu ada kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode berjalan. Mensyaratkan pelaporan tiga jumlah yang berkaitan, yaitu kenaikan atau penurunan bersih kas, saldo kas awal, dan saldo kas akhir. Lalu yang keenam itu ada kegiatan investasi non-kas, di mana suatu transaksi mungkin tidak melibatkan kas seperti pelunasan hutang dengan menerbitkan modal saham perusahaan kepada kreditor, atau melibatkan kas hanya sebagian atau seperti pelunasan hutang, di mana 30% dalam bentuk kas dan 70% dalam bentuk modal saham. Selanjutnya yakni metode penyajian laporan arus kas dalam aktivitas operasi. Dalam penyajian arus kas, terdapat dua metode utama yang digunakan, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode langsung, laporan arus kas disusun dengan cara mengungkapkan secara langsung penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Dalam hal ini, setiap pos dalam laporan arus kas dinyatakan secara khusus sebagai penerimaan atau pengeluaran kas. Metode langsung ini memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai arus kas dari aktivitas operasional perusahaan. Namun metode ini membutuhkan pengumpulan data yang lebih rinci dan dapat lebih sulit dilakukan daripada metode tidak langsung. Yang kedua yakni metode tidak langsung. Metode tidak langsung dalam penyajian laporan arus kas melibatkan penyesuaian laba bersih perusahaan untuk mendapatkan jumlah arus kas dari aktivitas operasional. Dalam hal ini, laba bersih diubah dengan menambahkan atau mengurangkan pos-pos yang tidak mempengaruhi kas secara langsung, seperti penyusutan, amortisasi, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, dan perubahan dalam aset dan kewajiban yang terkait dengan operasi. Metode tidak langsung lebih umum digunakan karena lebih mudah untuk disusun dibandingkan metode langsung. Namun metode ini memberikan informasi yang kurang terperinci mengenai arus kas dari aktivitas operasional perusahaan. Next. Metode penyajian laporan arus kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan.
Dalam aktivitas ini, perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi, kecuali kondisi-kondisi sebagai berikut yang dilaporkan atas dasar kas bersih. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu yang singkat atau maturity short. Yang terakhir yakni arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan. Selanjutnya, keterbatasan laporan arus kas. Yang pertama, tidak memberikan informasi tentang keuntungan. Tidak memberikan informasi tentang keuntungan, laporan arus kas tidak mencakup informasi tentang laba atau rugi perusahaan. Sementara itu, laporan laba rugi memberikan gambaran tentang pendapatan biaya dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, laporan arus kas sendiri tidak memberikan gambaran lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, ada tidak mempertimbangkan perubahan dalam posisi keuangan non-kas. Laporan arus kas hanya memperhatikan aliran kas, tetapi tidak mempertimbangkan perubahan dalam posisi keuangan non-kas, seperti piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara aliran kas dan posisi keuangan sebenarnya. Yang ketiga, tidak menyediakan informasi tentang masa depan. Laporan arus kas tidak selalu memberikan antara aliran kas yang berkaitan dengan operasi inti perusahaan dan aliran kas non-operasional. Ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah tentang kinerja sebenarnya dari operasi ini perusahaan. Yang keempat ada tidak membedakan antara aliran kas operasional dan non-operasional. Laporan arus kas tidak selalu membedakan antara aliran kas yang berkaitan dengan operasi inti perusahaan dan aliran kas non-operasional. Ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah tentang kinerja sebenarnya dari operasi inti perusahaan. Yang kelima ada tidak mengungkapkan aktivitas non-kas. Laporan arus kas tidak mencerminkan aktivitas non-kas yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, seperti pertukaran aset atau transaksi non-kas lainnya. Perbedaan antara arus kas dengan laba bersih. Arus kas mengacu pada jumlah bersih uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Sedangkan laba bersih, penghasilan bersih adalah konstruksi akuntansi dan mengacu pada pendapatan perusahaan untuk periode tertentu yang mencerminkan pendapatan akuntansi dikurangi biaya akuntansi. Yang kedua ada arus kas dihitung dengan mengurangkan total arus kas keluar dari total arus kas masuk. Sedangkan laba bersih melaporkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan setelah membayar semua pengeluarannya. Yang ketiga, arus kas berfokus pada aliran uang tunai aktual dalam perusahaan. Hal ini melibatkan perhitungan aliran kas masuk dan keluar yang mendasarkan pada penerimaan dan pembayaran kas real. Sedangkan laba bersih berfokus pada perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Ini melibatkan pengakuan pendapatan dan beban dalam periode tertentu dan memperhitungkan unsur-unsur non-kas seperti penyusutan dan amortisasi. Yang terakhir ada laporan arus kas hanya mencerminkan transaksi kas real. Transaksi non-kas seperti penyusutan aset atau penyesuaian persediaan tidak langsung mempengaruhi laporan arus kas kecuali ada pengaruh terhadap aliran kas aktual. Sedangkan laba bersih mencakup transaksi non-kas yang diakui dalam laporan laba rugi. Ini mencerminkan pendapatan biaya seluruh perusahaan elemen non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan perubahan nilai pasar. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis pertumbuhan cash flow. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.